Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya baik-baik, semangat dan penuh sukacita, amin. Mari kita mengawali ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kami cintai, yang mengasihi kami dengan segala keberadaan kami dan terus menuntun hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami bisa bertemu kembali sekalipun tidak saling bertatapan muka secara langsung dengan ibadah online. Kami tetap bersemangat bersukacita karena kami dipersatukan dalam Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah persekutuan kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau hadir memenuhi setiap kami dimanapun berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mulai. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.
dengan iman dan pujian. Kau sertai jalanku. Kita renungkan setiap kata-kata pujian ini dengan segenap hati, kata pujian ini dengan segenap hati, dengan iman. Percayalah firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kau mengetahui setiap kerinduan hati Bapak Ibu dan sungguh-sungguh datang kepadanya. Dia tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan. Itu janjinya, pegang teguh janjinya. Di dalam lagu ini Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita akan tenang kalau dekat dengan Allah. Kita akan dipenuhi damai sukacita kalau kita dekat dengan Dia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kita naikkan remnya. Aku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yesus Kristus yang mati yang bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu, membesarkan, meninggikan Engkau, karena Engkau layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami tetap memuji, menyembah-Mu. Kami tetap Tuhan bersukacita karena kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mari kita berdiri dengan penuh semangat sukacita kita memuji Allah kita. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku.
kembali. Kita persiapkan hati kita lebih lagi terfokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang akan kita dengar menjadi rema. Kita minta segala roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendaknya dengan sempurna. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kondisi situasi yang ada. Yesus Tuhan kami, Engkau Allah yang perkasa, yang berdaulat. Engkau yang memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Amin. Ya, pada hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan
bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, kota benteng hidup kita, dan Dia tak tergoncangkan. Amin. Ya, karena kita menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, mari kita datang kepada Dia dengan mengucap syukur kepada Dia. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1. Nyanyian Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita yakin dan percaya di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak biarkan kita sendiri, Dia beserta kita. Penolong yang sangat terbukti di tengah-tengah kesesakan kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun keperluan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita sendirian. Kalau di dunia saja, Bapa, di mana ayah kita yang bertanggung jawab, apapun yang kita meminta, mereka berusaha untuk bagaimana untuk bisa memenuhinya. Kalau ayah di dunia berusaha bagaimana bisa mencukupi, apalagi Bapa di surga yang mempunyai semua yang seisi bumi ini miliknya. Dia akan memelihara kita sekalian. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Di saat-saat apa yang kita hadapi bersama, COVID-19, semakin hari yang ke depan yang kita hadapi, angka yang terinfeksi semakin meningkat. Namun satu hal, kita pegang teguh bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia penolong yang sangat terbukti. Kemana kita datang meminta pertolongan? Kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Dia, yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi. Segala seisi bumi ini, semuanya, segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Kita percaya, kita serahkan hidup kita kepada Dia. Kita melewati semuanya ini dengan pertolongan Dia. Di ayat 3 berkata, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, namun Dia tetap Tuhan. Amin. Kita mengenal Dia, mengenal pribadi Dia, siapa Allah kita, dan kita mengenal siapa kita. Kita adalah ciptaannya. Seperti seorang bayi yang lahir, dari pertumbuhan dia, dari sejak dia bayi, sampai dia menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai di masa tuanya, kita semua dituntun Tuhan mengenal siapa pencipta kita, mengenal siapa Dia Allah kita. Itu adalah proses dari seorang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai masa tua. Kita tetap belajar mengenal Dia. Siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang menciptakan kita, siapa Allah yang mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan dirinya. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita bersyukur mengenal Dia, dan di dalam proses perjalanan kita, kita mengenal siapa kita. Aku ciptaannya, aku dikasihinya, aku diampuninya, aku miliknya, aku adalah pilihannya, aku dikasihnya, aku dipakai Tuhan, diurapi olehnya.
kita mengenal Allah kita mengenal diri kita, dan juga kita mengenal sesama kita. Siapa sesama kita? Di tengah-tengah kondisi yang ada, siapa sesama kita? Dari keluarga, dari sekeliling kita, komunitas kita, di mana kita berada, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang berpapasan dengan kita. Sekalipun saat ini ada social distancing, di kerumunan banyak, tetapi kita mempunyai kalangan WA group maupun tempat bekerja kita, tempat kita tinggal, warga setempat, ada jiwa-jiwa sekeliling kita. Itu adalah sesama kita. Bahkan ada orang-orang yang mungkin Tuhan taruhkan untuk kita telepon, untuk kita doakan, untuk kita mungkin kirimkan berkat, benih berkat. Mungkin tidak banyak, namun kita bisa kirimkan benih berkat untuk seseorang yang kita tahu dia sangat membutuhkan. Itu adalah sesama kita. Lewat semua perjalanan ini, mengenal Tuhan, mengenal diri kita, mengenal sesama kita, dan juga mengenal dunia yang Tuhan tempatkan kita bersama. Kita ada di bumi Indonesia, kita menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan menempatkan kita pemerintah yang takut akan Tuhan. Kita mendukung dalam doa, memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Kita memberkati dalam doa untuk kabinet menteri, semua jajaran dari atas sampai tingkat yang rendah, dimanapun pelosok di Indonesia. Doakan Indonesia, berkati Indonesia, karena bumi ini yang Tuhan tempatkan kita bersama. Kita mencintai Indonesia. Kita mencintai Indonesia karena Tuhan mencintai Indonesia. Kita juga memberkati bangsa-bangsa di dunia. Sekalipun kita adalah bangsa Indonesia, kita bisa doakan berkat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Mulai dari ASEAN, Asia, benua-benua yang ada di seluruh dunia. Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa yang percaya pada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita di tengah-tengah situasi ini kenal Tuhan kita. Kita kenal pribadi kita, siapa aku ini. Aku bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan merancangkan. Hidupku indah, mulia, diurapi oleh Tuhan. Ya. Dan juga mengenal sesama kita. Mengenal bumi di mana kita berada, yaitu bangsa Indonesia sebagai rakyat Indonesia. Maupun juga penghuni di bumi ini, berkati negara-negara yang ada di bumi ini. Tuhan berdaulat, tidak ada satupun yang mengejutkan dia. Tidak ada satupun kejadian yang dia tidak ketahui. Dia Allah. Dan dia menjadi pusat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah apa yang terjadi ini, apa yang dirancangkan si jahat, namun Yesus merancangkan yang baik. Kalau kita mengenal Tuhan kita, maka hati kita penuh ucapan syukur. Kita tidak ngomel-ngomel, tidak mengeluh, kita semua menghadapinya. Sama-sama semua di karantina, sama-sama ada di rumah, sama-sama kita melakukan tugas, banyak hal yang terbatas. Namun Allah kita tidak terbatas. Lewat apa yang terjadi ini, kita belajar kreatif, kita belajar menghargai waktu yang ada, belajar untuk upload, maupun belajar untuk online, belajar banyak hal. Kalau kita bisa mensyukuri, maka kita lewati masa karantina ini lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, aku lebih dari pemenang. Ya, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Ingat, dalam masa seperti ini, bukan masa untuk mengomel-ngomel, menggerutu, tapi masa untuk mengucap syukur, mengenal dia, mengenal pribadi kita, mengenal sesama kita. Kita lanjut di firman Tuhan, Mazmur pasal 46 ayat 5.
Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ingat, sungai itu mengalir. Tidak ada sungai yang stagnan. Sungai itu mengalir, ya, dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Sungai mengalir. Dan sungai itu mengalir memberi kesukaan. Ayat 6, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah umat yang tak tergoncangkan. Memang benar, sekeliling ini semua digoncangkan. Namun kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kita pegang teguh kebenaran firman Allah. Kita tegang teguh, berdiam dalam hati